Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Jumat 26 November 2021, hari biasa dalam Pekan Biasa yang ke-34. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan renungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas bab atau pasal 21 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Pada waktu itu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada para murid-Nya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Saudara-saudari yang terkasih, gambaran tentang pohon ara yang bertunas biasanya dihubungkan dengan masa turunnya berkat, seperti yang tertulis dalam kitab Yoel bab 2 ayat 22, dan hampir tidak pernah dihubungkan dengan masa penghancuran dan malapetaka. Perumpamaan semacam ini seharusnya tidak dilihat terutama dalam hubungannya dengan malapetaka yang diramalkan di dalam percakapan ini. Tetapi penekanannya adalah penebusan yang terbukti pada waktu datangnya kerajaan Allah. Meskipun penginjil Matius dan Markus mengatakan malapetaka seperti kelaparan dan gempa bumi, namun penginjil Lukas tidak menulis tentang hal itu. Dia menghadirkan perkataan Yesus dalam suatu kerangka pengharapan yang penuh sukacita. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Lukas 21 ayat 28. Saudara yang terkasih, penginjil Lukas menggunakan bahasa yang hampir identik dengan aplikasi dari perumpamaan tentang pohon ara yang bertunas. Demikian juga, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 21 ayat 31. Tentu saja, istilah penebusan dan kerajaan Allah di dalam konteks ini mempunyai referensi pada perwujudan keselamatan di masa yang akan datang. Istilah-istilah ini menunjuk pada kedatangan kerajaan Allah yang terakhir, di mana umat Allah akan dilepaskan dari penderitaan. Saudara-saudari yang terkasih, perumpamaan tadi berakhir dengan perkataan, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Arti perumpamaan ini adalah bahwa perkataan Yesus tidak akan kehilangan pengaruhnya ketika suatu nubuat khusus telah digenapi tepat pada waktunya. Perkataan Yesus tetap berlaku hari ini sama seperti pada waktu diucapkan pertama kali. Apakah pesan dari perumpamaan ini? Saudara saya terkasih, tidak ada angkatan yang bebas dari malapetaka sampai pada hari kedatangan Kristus kembali ketika kerajaan Allah datang dengan segala kepenuhannya. Tetapi umat Kristiani tidak boleh cemas dan berkecil hati. Seharusnya dia meneliti tanda-tanda zaman dengan sangat teliti, sama seperti melihat pohon ara yang bertunas, dan mengetahui bahwa kejadian-kejadian yang terjadi di sekitarnya mengantarkan ke zaman yang baru. Karena itu, perumpamaan ini mendorong orang-orang percaya untuk tetap waspada. Kesengsaraan yang dia alami jangan sampai mengurangi kesabarannya dan meruntuhkan kepercayaannya. Malahan, saudara-saudara yang terkasih, mereka harus meneguhkan pengharapannya akan hari terakhir yang sudah dekat, yang penuh kemuliaan, di mana kesengsaraan merupakan pertanda. Dan meskipun orang-orang percaya sepanjang zaman telah menderita kesusahan dan telah menanggulangi kemalangan, orang-orang Kristen saat ini lebih dari yang pernah terjadi sebelumnya dikuatkan oleh perkataan Paulus.
Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Roma 13 ayat 11 dan 12. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa langit dan bumi akan berlalu, namun sabdanya tidak akan berlalu. Kita yakin dan percaya bahwa sabda Yesus adalah sabda yang hidup, sabda yang membawa kita pada keselamatan. Sabda-sabdanya adalah sabda yang membawa berkat kebaikan, yakni keselamatan. Menghadapi akhir zaman yang tidak seorang pun tahu kapan waktunya, Yesus mengajak kita untuk mempunyai pedoman dan pegangan yang kokoh, yakni sabdanya sendiri. Sabdanya yang dapat kita temukan terutama dalam kitab suci. Pertanyaannya, seberapa kita dekat dengan kitab suci? Mengetahui sabda Yesus berarti mengandaikan kita juga sering membaca kitab suci. Bagaimana mungkin kita akan mengerti sabdanya jika kita tidak pernah bersentuhan dengan kitab suci? Semoga saja kita semakin mencintai kitab suci untuk menjadikan hidup kita sebagai firman Tuhan yang hidup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, sabdamu adalah kehidupan dan kebenaran. Ajarilah aku untuk berani mengambil waktu untuk membaca dan merenungkan sabdamu dalam kitab suci. Bukalah hati dan pikiranku, supaya aku mampu merenungkan sabdamu dalam tindakanku yang konkret di tengah masyarakat saat ini. Bantulah aku untuk berani menjadi nabi cinta kasih di tengah zaman ini, sebab Engkaulah Tuhanku untuk selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.